Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk datang ke tempatnya dalam rangka melaksanakan ibadah yang tahun kemarin Allah cabut nikmat tersebut. Kemarin corona banyak yang datang ke masjid kita ini dilarang karena ada wabah. Alhamdulillah pada hari ini Allah membukakan kepada kita pintu maghfirah-Nya. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahun kemarin banyak teman-teman kita, saudara kita yang ingin ke masjid, tetapi karena untuk menghindari wabah ini kita dilarang, dan ternyata mereka tidak disampaikan oleh Allah umurnya pada tahun ini pada bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah yang masih memilih kita, mari kita senantiasa bersyukur kepada-Nya. Masyaallah muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami minta maaf. Saya tidak sempat sholat di sini bukan karena bagaimana kita di jalan dakwah ini benar-benar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman mengingatkan kita di dalam surat Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Yang pertama Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri sendiri. Wa ahlikum nara, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan keluargamu, diri kita dulu. Untuk memperbaiki keluarga kita, maka kita memulainya harus dari diri kita pribadi. Hadirin yang berbahagia, kita tidak bisa menasihati orang terlalu banyak sementara kita tidak melihat, tidak menyadari diri kita ini seperti apa. Lantas hadirin yang berbahagia, mari kita senantiasa berfastabiqul khairat, mengingatkan saudara kita, karena yang memberikan hidayah taufik itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga diri kita dan keluarga kita ini dari kobaran api neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan suci Ramadan ini Allah hadirkan kepada kita, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main hadirin yang berbahagia. Jangan bilang memang sudah waktunya Ramadan jadi kita harus berpuasa. Tidak hanya itu, di dalamnya ada nilai-nilai ibadah yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu dimuliakan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulannya Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sampaikan kepada kita. Artinya apa hadirin yang berbahagia? Mari kita menganggap untuk mencapai ketingkatan iman, beramal dengan yang sungguh-sungguh, kita menganggap bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat memaksimalkan mungkin, semaksimal mungkin. Sama dengan sholat tarawih, sama dengan sholat 5 waktu. Ketika kita melaksanakan sholat isya misalnya kayak tadi, Allahu Akbar. Bayangkan pada saat itu malaikat Israil datang menjemput kita, sehingga benar-benar kita merasakan bahwa segala segi ibadah, segala sesuatu ibadah itu yang kita lakukan benar-benar kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar rutinitas yang seperti kita laksanakan hanya sekedar karena panggilan, kemudian tidak ada terbetik dalam hati kita bahwa ini adalah dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nawaitu kita yang perlu kita hadirkan di dalam
jiwa ini. Niat kita dan keikhlasan di dalam diri yang perlu kita tanamkan. Bayangkan kalau kita beribadah yang luar biasa, di tengah malam sudah bangun, kemudian ternyata ujung-ujungnya paginya kita cerita ke sana kemari, maka ludahlah semua itu. Hadirin yang berbahagia, tidak ada artinya salat malam kita walaupun dari isya sampai subuh. Tetapi kalau kita mengikhlaskan, kita benar-benar menganggap bahwa ini adalah hadiah dari Allah, kesempatan yang Allah berikan yang tidak datang kedua kali. Kita sekarang hadirin yang berbahagia melaksanakan ibadah ini belum tentu terulang besok. Adapun ketika terulang besok, maka hari ini sudah berlalu dan tidak akan terulang lagi. La yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Ketika maut itu menjemput seseorang, maka dia tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi hadirin, bahwa momentum Ramadan hari ini Allah berikan benar-benar, Allah hadiahkan kepada kita. Mari kita senantiasa untuk mensyukurinya. Bukan hanya sekedar dari lisan, oh iya saya bersyukur ya, hari ini Allah panjangkan umur saya. Tidak hanya itu hadirin yang berbahagia. Bersyukur berarti kita memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk senantiasa bizikrillah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga semua konteks ibadah yang berada yang dituliskan di dalam Al-Quran itu disebut zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para penghafal Al-Quran yang benar niatnya ya, yang benar niatnya menghafal Al-Quran itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, yang senantiasa tepat datang ketika ke masjid, kemudian dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang senantiasa jujur ketika dia diberi amanah, ketika dia menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, menjaga Al-Qurannya. Bukankah itu dikatakan orang yang dekat dengan Allah? Sehingga eksistensi dari ibadah hadirin yang berbahagia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita melaksanakan ibadah semua yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, bukan berarti kita manusia yang paling sempurna. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sempat ditegur oleh Allah yang diabadikan di dalam surah Abasa. Nabi hadirin yang berbahagia tetap diingatkan oleh Allah, walaupun dia adalah orang yang maksum, diampuni langsung dosanya oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Sehingga Nabi hadirin yang berbahagia suatu hari bersabda, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat salah kemudian dia bertaubat. Sehingga hadirin yang berbahagia, orang yang merasa tidak bersalah, yang senantiasa menjaga salatnya misalnya, yang senantiasa mengaji, yang senantiasa bersedekah dan lain-lain, tetapi tidak pernah merasa bersalah, sudah merasa paling benar, maka kita pertanyakan niatnya, kita pertanyakan ibadahnya, apakah di situ ada riyanya dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini menjadi PR besar bagi kita. Momentum Ramadan ini menghadirkan muhasabah terbesar selama hidup kita. Jangan pernah kita sia-siakan hadirin, karena belum tentu ini akan datang terulang kembali. Ketika amal itu menjemput kita, maka dia tidak dapat diundur dan tidak dapat dimajukan. Allah berfirman saking indahnya, saking memperingatkan kepada kita tentang kematian ini, yaitu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalimat yang begitu indah. Walaupun engkau membuat benteng yang sangat kokoh, kamu berada di dalamnya, berpesta pora di dalamnya misalnya, sampai melaksanakan maksiat kepada Allah, naudzubillah, ketika ajal itu datang, maka dia akan benar-benar datang pada saat itu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ayat ini menggambarkan kepada kita di dalam surah Tahrim tadi yang saya bacakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar, sangat sederhana ketika kita melihat konteksnya.
tetapi secara makna sungguh luar biasa, mencakup segala bentuk dunia dan akhirat. Bagaimana hadirin ketika kita melihat kebakaran, ada kebakaran rumah, kita lihat rumah orang yang punya rumah merasa sibuk disibukkan. Belum lagi ketika bayinya ketinggalan di dalam, dia harus masuk melewati bara api demi bara. Dia rela mendekap bayinya sampai badannya kebakaran misalnya demi keselamatan anaknya. Ini baru dunia. Bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Yang bagaimana kita belum terbayang oleh telinga kita, kepala kita, pikiran kita. Bagaimana akhirat ke depannya? Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran betapa ngerinya akhirat tersebut. Oleh karena itu mari kita berhati-hati hadirin. Dalam meniti hidup ini hanya sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan pernah disia-siakan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperjuangkan agama ini tidak main-main. Tidak main-main hadirin yang berbahagia. Kita lihat bagaimana pengorbanannya Rasulullah, orang yang termulia di muka bumi ini, ketika dia sujud di depan Ka'bah, datang orang-orang kafir, ambil kotoran unta kemudian taruh di punggungnya. Ketika Rasulullah sujud, begitu pun demikian dilakukan berkali-kali. Kita melihat bagaimana sahabat yang lain, bagaimana sahabat Bilal bin Rabah ditaruh di terik matahari, kemudian ditaruh batu besar di perutnya. Demi apa? Menyelamatkan agama ini. Untuk siapa? Untuk kita semua, agar kita selamat dari dunia dan akhirat, terutama dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perjuangan mereka. Apakah kita sampai di sini saja perjuangannya? Bagaimana kemudian para sahabat, kita kenal bagaimana kisahnya Sumayyah, keluarganya Yasir, yang dia ditusuk kemudian dari kemaluan sampai di otaknya, sampai di kepalanya. Hadirin yang berbahagia, untuk apa? Memperjuangkan Islam ini demi kita selamat dunia wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, artinya mari kita memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Insya Allah Al-Quran ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Ramadan kali ini kita benar-benar memaksimalkan. Kalau memang kita menginginkan bertemu dengan Allah, kalau memang kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, kalau memang kita bersyukur kepada Allah dan tentang diri kita, bersyukur dengan keluarga kita, mari kita berusaha menyelamatkan diri kita ini, menyelamatkan keluarga kita dari kobaran api neraka. Hadirin yang berbahagia, kami tutup dengan sebuah kisah yang dibawakan oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu menangis sejadi-jadinya di depan para sahabatnya. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Dia bilang, Rasul menjawab, "Saya rindu dengan saudaraku." Sahabat ini terheran, hadirin yang berbahagia. "Wahai Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu?" Apa jawab Rasulullah? "Bal antum ashabi." Kalian itu bukan saudaraku, tetapi kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian Rasulullah menyambung kembali di dalam hadis yang panjang bahwa saudaraku adalah, yang artinya seperti ini, saudaraku adalah orang yang hidup sepeninggalanku, namun kemudian dia mau beriman dan mengimani kerasulanku. Dan semoga hadirin yang berbahagia, kita adalah orang-orang yang dimaksud Rasulullah SAW sebagai saudaranya. Bahkan Rasulullah ketika dia mau wafat, dia memanggil ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku. Ketika itu Jibril datang kemudian menyampaikan bahwa pintu surga telah dibuka untukmu. Tetapi Rasulullah belum senang sebelum mendapatkan kegembiraan mengenai umatnya. Inilah bentuk sosok Rasulullah SAW, agar kita senantiasa mengingat kematian ini, agar kita senantiasa sadar bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Hadirin yang berbahagia, mungkin inilah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
tidak menutup kemungkinan Islam akan hilang dari tempat kita ini jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak generasi kita ini. Oleh karena itu, marilah kita menjaga Islam yang kita cintai ini dengan mengamalkannya dan mewariskannya kepada anak generasi kita. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi suatu ketika Rasulullah bersabda, orang Islam itu diibaratkan seperti lebah, yang mana lebah itu memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, lebah itu hanya memakan sari patimun. Dia tidak pernah masuk ke dapur kita makan tempe, apalagi mencicipi sayur. Tidak pernah hadirin. Artinya apa? Orang Islam itu hanya memakan yang baik-baik saja. Baik menurut Islam berarti yang dihalalkan oleh Islam. Yang kedua, lebah itu kemanapun dia terbang dan hinggap di sebuah ranting, di situ tidak ada ranting yang patah. Artinya apa? Orang Islam itu dimanapun dia berada dan kemanapun dia pergi selalu memberi kenyamanan buat orang lain. Keistimewaan lebah yang ketiga yaitu yang dikeluarkannya madu, bukan racun diri. Artinya apa? Orang Islam itu baik perkataannya, ucapannya maupun perbuatannya tidak pernah menyakiti orang lain, namun memberi manfaat buat orang lain. Mungkin cukup demikian ceramah singkat yang mendapatkan sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita senantiasa berpasrah hidup Allah, berdoa dalam melaksanakan kebaikan. Aku berkomunikasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.